Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham barang-barang hari ini tanggal 8 Desember untuk besok ya, untuk besok tanggal 9 Desember. Untuk yang pertama nanti kita akan cek dulu saham indeks IHSG, habis itu kita cek saham Goto, Telkom, Astra, BBCA, dan BBRI. Sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG, dan untuk IHSG hari ini ditutup minus 0,21% ke level 6.804 ya. Dan untuk IHSG tadi di awal market yaitu sempat turun cukup dalam, tadi di sesi 1 itu sempat minus 1% lebih ya. Untuk harga terendah IHSG hari ini ada di level 6.683 ya, area sini. Ya, area sini 6.683 dan ditarik naik lagi kelas di 6840 ya. Jadi ya belum breakdown di bawah 6740 untuk saat ini. Kira-kira besok gimana? Kalau lihat candlenya sih ada kemungkinan besok naik ya. Kalau lihat candlenya, soalnya ini perlawanan ke atas lumayan kuat untuk IHSG hari ini. Walaupun ditutup minus 0,21%. Untuk secara teknikal resistannya ya masih di sini 6.870-an, 6.874, 75 dan supportnya di 6.704, 30-an lah ya. Ya antara 6736 lah, itu area situ untuk support terdekat untuk IHSG. Kira-kira untuk transaksi IHSG hari ini gimana? Kalau kita cek untuk transaksi IHSG hari ini secara keseluruhan tanggal 8 Desember untuk asingnya net sell ini kita bisa lihat barang-barang asingnya masih jualan cukup banyak ya hari ini di IHSG ini. Kita bisa lihat barang-barang di Bank BRI untuk asingnya net sell 505M, di BBCA asingnya net sell 484M, di Telkom asingnya masih net sell walaupun sahamnya naik ya. Untuk asingnya masih net sell 337M, di Astra asingnya juga masih jualan, di Adaro hari ini aslinya net sell 135M. Jadi untuk IHSG secara keseluruhan didistribusi oleh asing. Yang paling banyak masuk untuk asingnya ada di saham INKP, Inco, AMRT, dan SMGR ya. Untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng nggak sebanyak asing keluar di IHSG. Kemudian untuk besok, kalau lihat candlenya sih ada kemungkinan besok akan dibuka hijau dulu ya untuk IHSG. Tapi kalau melihat transaksi asing hari ini net sell ya, jangan buru-buru buat entry ya. Mungkin di awal market jangan buru-buru buat entry, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk IHSG ya. Kalau menurut saya sih untuk besok paling konsolidasi dulu di area ya dekat-dekat harga penutupan saat ini ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Goto. Untuk saham Goto hari ini masih ARB dan nggak ada perlawanan. Kira-kira gimana untuk besok? Apakah kira-kira besok bisa naik, bisa rebound atau enggak? Ya mengingat untuk Goto ini udah wah ngeri ini, ARB 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ya. 6 kali dibuka ARB dan nggak ada perlawanan. Kalau kita cek untuk transaksi Goto hari ini di pasar reguler dulu tanggal 8 Desember secara keseluruhan yang distribusi masih MG, YU, MG net sell 19M, YU net sell 16M, dan yang masuk hari ini di pasar reguler ada CP, CC, YP, PD, XI ya. Dan untuk hari ini harganya 100, ini pas average-nya si AK ya. AK average di pasar negonya 100, kira-kira pasar negonya transaksi hari ini gimana? Di pasar nego apakah masih ramai? Kalau kita cek transaksi pasar nego hari ini tanggal 8 Desember secara keseluruhan nggak rame-rame banget ya. Hari ini yang transaksi paling banyak di pasar nego itu si KZ, itu pun cuma 36M. Nggak nyampe ratusan M ya untuk transaksi hari ini. Kemungkinan ya mudah-mudahan hampir selesai ya untuk urusan para investor atau para pemegang saham yang sebelumnya ke lock up itu udah selesai. Mudah-mudahan sih seperti itu untuk besok. Mengingat untuk harga saham Goto hari ini sudah di level 100 ya, dan untuk average-nya hari ini yang paling murah itu si XL dapat harga di harga 15 loh. Setelah kemarin Rp2, hari ini 15. Sebanyak
1 juta lot ya, ini 1,01 juta lot. Jadi untuk XL hari ini beli saham Gotoh 1 jutaan lot di harga 15. Dan yang menjadi top buyer-nya hari ini yang paling banyak mengeluarkan duit untuk beli saham Gotoh di pasar Niko adalah KZ. KZ-nya beli 2 juta lot di harga 90 ya. Average-nya KZ hari ini di pasar Niko 90. Dan yang beli ini KZ cuma satu pihak aja ya. Kemungkinan satu pihak karena di sini untuk data frekuensinya cuma satu. Jadi cuma ya sekali beli langsung 2 juta lot gitu. Kemudian si ZP beli 482.000 lot di harga 107 ya. Berarti untuk ZP hari ini floating loss soalnya di market regulernya kan 100 ya. Kenapa kok ZP nggak beli di market regulernya aja ya? Itu yang masih jadi pertanyaan ya. Kenapa kok kayak ZP, GR, AZ, AP, IU ini sampai siapa ini? Sampai AI ya 10 broker ini dia mau beli di pasar nego dengan harga lebih tinggi dari pasar reguler. Padahal pasar regulernya 100 tapi untuk AZP, GR, AZ ini berani beli di harga 107 rupiah. Untuk nilainya juga nggak kecil-kecil banget ya. Untuk ZP beli 5,1 M untuk nilai uangnya ya. Kemungkinan untuk besok mudah-mudahan sih mulai di angka naik ya. Mudah-mudahan seperti itu. Soalnya kalau kita cek dari awal lockup-nya dibuka tanggal 30, yang average-nya paling rendah sih si XL ya. Dan XL 70 dan yang paling banyak ngumpulin barang selama di pasar nego ya XL nomor 1 XL 175 juta lot, yang kedua AK average-nya 100. Jadi misal besok si Gotoh turun ARB itu untuk AK udah mulai floating loss ya. AK yang beli di pasar nego ya, kalau pas penjataan AK dapat berapa ya kita juga nggak bisa cek untuk itu. Untuk asingnya di pasar nego yang masuk ada XL ya, jadi yang beli itu XL asing ya. Untuk XL asing average-nya untuk versi asing ya, average-nya malah di 62 ya. Cuman ini bukan average beli, ini average secara keseluruhan. Yang average beli yang ini 70. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini tanggal 8 di pasar negonya nggak rame-rame banget ya. Yang paling gede itu valuasinya cuma KZ cuma 36 M, nggak seperti kemarin. Mudah-mudahan untuk besok untuk Gotoh mulai volatile ya untuk market regulernya. Mengingat juga hari ini beberapa broker juga udah rela beli di harga di atas harga market di pasar reguler. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kemungkinan untuk besok kalau mau nyicil ya, kalau mau nyicil lagi mau average down ini harganya udah relatif murah. Cuman ya disclaimer ya, hati-hati juga kita nggak tahu harga Gotoh sebenarnya mau dibawa kemana. Ini juga di bawah 100 sampai turun di bawah 100 itu udah di luar prediksi kita untuk saham Gotoh. Tapi kalau melihat beberapa broker yang hari ini masuk malah berani cukup banyak ya yang masuk di harga 107, nggak cuma 1-2 broker aja. Ya ada kemungkinan untuk besok kalau open di harga ARB mudah-mudahan diangkat naik ya. Mudah-mudahan seperti itu, tapi ya kembali lagi terserah market maker-nya. Kalau besok ARB untuk Gotoh akan open di harga berapa? Coba kita hitung bareng-bareng untuk ARB Gotoh. Kalau besok ARB akan open di harga akan open di harga 93 ya. Jadi kalau besok ARB untuk Gotohnya akan open di sini. Kalau open di 93 dan nggak ada perlawanan berarti itu si AK udah mulai floating loss ya, padahal untuk AK-nya itu beli cukup banyak di pasar nego saham Gotohnya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Jadi yang mau nyicil sini harganya udah mulai murah ya, yang mau average down, tapi ya tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Turunnya udah ngeri loh ini. Oke, itu untuk saham Gotoh. Kemungkinan untuk besok akan open di harga ARB dan kalau menurut saya sih mulai ada perlawanan ya. Ini menurut saya. Cuman ya kita lihat aja besok.
Selanjutnya kita cek saham Telkom, dan untuk saham Telkom hari ini naik 1,6% ke level 3.740 ya. Jadi untuk saham Telkom hari ini secara teknikal berhasil breakout di atas resistennya. Untuk hari ini untuk Telkom itu langsung open gap atas, tadi sempat turun cukup dalam ke level 3620 ya untuk level terendahnya Telkom hari ini, tapi ditarik naik lagi dan close di harga 3.740. Kalau secara teknikal ini ada gap down-nya belum ketutup ya, yang tanggal 6 Desember, tanggal 5 6 Desember itu gap down-nya belum ketutup hari ini. Ya ada kemungkinan untuk besok kalau lihat candle-nya ada kemungkinan dibuka hijau dulu ya untuk saham Telkom. Coba kita cek untuk transaksinya coba. Untuk saham transaksi saham Telkom hari ini, Telkom hari ini tanggal 8 Desember secara keseluruhan aslinya net sale. Tadi kita cek untuk aslinya net sale 300-an M, yang cuan itu ada RX, OD, ZP, AK, BK, KZ versi asing ya. Dan untuk aslinya hari ini yang masuk sedikit ya, CCCS, YU. Masuknya cuman nggak gede-gede banget, lebih banyak yang jualan untuk saham Telkom. Dan yang jaga harga ini lokal ya, jadi untuk lokalnya yang masuk ada BK, OD, KZ. Ya, ini BK, OD, KZ versi lokal masuk di saham Telkom. Untuk BK, ini BK 100% transaksinya baik di saham Telkom. OD, KZ, BB ya, jadi untuk asing lokalnya net buy, lokalnya yang jaga harga. Kemudian untuk besok gimana? Perhatikan aja level ini, misal untuk besok Telkom masih bertahan di atas 3.710 ya, ada kemungkinan harganya dijaga ya, tapi kalau breakdown di bawah itu ya ada kemungkinan konsolidasi dulu di range area 3580 sampai 3.700. Tapi menurut saya sih yang mudah-mudahan untuk besok paling nggak nutup gap dulu ya di area sini. Oke, itu untuk saham Telkom hari ini. Untuk aslinya distribusi secara keseluruhan juga didistribusi oleh RX ya. Jadi untuk naiknya saham Telkom hari ini disertai dengan distribusi oleh asing. Untuk besok sih hati-hati aja untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Support terdekatnya di sini 3710. Ya 3.700 3.710. Untuk resisten terdekatnya ya setelah nutup gap di arah sini ya untuk resisten terdekat Telkom besok di 3840. Jadi kalau naik dan di arah sini itu sepertinya nggak bisa breakout, yang udah floating profit misal kemarin udah ambil posisi, kalau mau taking profit ya disclaimer, kalau masih mau hold ya nggak apa-apa ya. Ini saham secara histori juga untuk harga saat ini lumayan murah ya, untuk valuasinya semakin murah untuk Telkom hari ini, dan cukup menarik juga untuk harga di harga 3.700-an itu cukup menarik karena beberapa broker yang akumulasi di saham Telkom average-nya masih di atas 3.800-an rata-rata seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya masih konsolidasi dulu ya, kemungkinan seperti itu. Selanjutnya kita cek saham Astra, dan untuk saham Astra hari ini turun lagi ya. Walaupun warnanya hijau untuk Astra candlenya, tapi hari ini turun di drop minus 0,87% secara keseluruhan. Jadi untuk saham Astra hari ini open gap bawah. Tadi itu open di 5.650 ya. Untuk saham Astra sempat turun sampai ke level 5550. Sempat naik juga, cuman gagal breakout ya. Kemudian untuk besok gimana? Kalau lihat transaksi hari ini untuk ASII. Untuk ASI hari ini tanggal 8 Desember yang keluar ada ZPYU, CC, CS ya. Kemudian yang masuk BK, dan untuk BK-nya ini BK asing ya. Untuk BK asing hari ini masuk di Astra 110M. Kemungkinan BK average-nya di 5675, berarti pas ya BEP untuk BK, nggak floating loss, nggak floating profit untuk hari ini. Selain BK yang masuk ada BB, KZ, AK, cuman secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell. Ini si ZB jualan cukup banyak hari ini di saham Astra. Untuk lokalnya net buy ya, net buy. Kemungkinan untuk besok yang jadi market maker utama hari ini di saham ASI ada ZB, CC, YU, AK, keempat-empatnya itu net sell. Walaupun untuk sesi ini cenderung trading ya. Kemudian untuk besok menurut saya harganya masih konsolidasi di bawah sih, menurut saya seperti itu. Perhatikan saya level ini, kalau mau entry ya bisa dekat-dekat area 5.525 ya. Ini area support
Astra saat ini. Untuk resistennya 5.700 sudah jadi resisten Astra. Jadi misal besok langsung naik breakout di atas itu ada yang jaga harga di area 5.700-an, ya itu ada kemungkinan naik ya. Untuk Astra juga secara histori udah turun cukup dalam ya. Oke, itu untuk saham Astra. Kalau sampai jebol di bawah 5525 ya bisa ngejar 5.200-an. Ini support selanjutnya untuk saham Astra kalau jebol 5.525. Oke, itu untuk saham Astra. Selanjutnya kita cek saham BBCA. BBCA hari ini naik ya, walaupun asingnya keluar 500-an M ya hari ini tadi kita cek. Untuk asingnya di BBCA net sell 484 M ya, jadi yang 500 itu Bank Mandiri. Dan untuk BBCA naik, tapi ya naik 0,59% ke level 8.500. Tadi itu untuk BBCA langsung open gap bawah, open di 5375 ya untuk saham BBCA hari ini. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksinya BBCA hari ini. BBCA hari ini tanggal 8 Desember. Secara keseluruhan yang jualan itu ada YUCS dan YU-nya YU asing ya. Ini YU asing hari ini net sell 206,9 M di BBCA. Kemudian BB asing net sell 119 M, RX, CS, AK, ZB, BKAG juga jualan. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Dan untuk asingnya yang masuk KZ, CC, AI ya. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell di BBCA. Untuk lokalnya netbuy ya, yang nampung lokal. Yang jadi market maker utama hari ini di saham BBCA, BK, IEU keduanya net sell. Jadi walaupun naik itu untuk asingnya jualan hari ini di BBCA. Kemudian untuk besok menurut saya kalau asingnya masih jualan untuk BBCA cenderung konsolidasi ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk support tertekannya ya di sini di 8.250 dan resisten tertekannya ya di area sini. Di area 8.550 ya. Perhatikan saja level ini misal besok naik dan berhasil breakout di atas 8.550 ya ada kemungkinan naik lagi ya. Di awal market sih mending wait and see aja dulu ya, lihat kondisi BBCA. Kalau mau average down lagi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk BBCA. Untuk aslinya sih masih jualan, jadi hati-hati untuk besok. Selanjutnya kita cek saham BBRI, dan untuk saham BBRI hari ini naik ya, untuk harganya masih dijaga di atas 4760 ya, walaupun tadi untuk BBRI sempat turun sampai ke level 4.710 tapi ditarik naik lagi close di 4.840. Secara keseluruhan untuk BBRI hari ini ditutup surplus 1,68%. Kira-kira asingnya gimana di BBRI hari ini? Kalau kita cek untuk transaksinya tanggal 8 market maker utamanya BK ya, dan BK-nya netbuy 151 M dan BK-nya ini BK asing ya, BK asing. Untuk BK asing itu kayaknya dari kemarin udah masuk di BBCA 324 M ya. Ini kita cek dari tanggal 7 Desember untuk BK-nya udah netbuy 324 M di BBCA. Jadi kemungkinan untuk BK ini mulai akumulasi lagi di saham BBRI ya. Koreksinya saham BBRI itu dijadikan kesempatan BK buat masuk. Yang jualan hari ini untuk asingnya ada ZP, AK, YO, RX ya. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell di BBRI hari ini. Di BBRI hari ini asingnya net sell 56 M ya. Cuman untuk BK masih masuk. Jadi BK mulai nyicil. Jadi buat teman-teman yang mau average dan lagi di BBRI berarti itu ngikutin BK ya. Selama BK-nya belum distribusi sih masih cukup aman lah ya, seperti itu aja untuk saham BBRI ya. Perhatikan aja level ini support terdekatnya 4760 untuk saat ini, dan jebol di bawah itu support selanjutnya di 4690. Oke, itu untuk saham BBRI. Kalau lihat candlenya hari ini dan kalau lihat juga market makernya netbuy ya, soalnya market maker utama hari ini si BK valuasinya 322 M, netbuy 151. Ya nggak menutup kemungkinan di awal market hijau ya untuk saham BBRI. Mudah-mudahan seperti itu.
Oke, itu untuk saham BBRI tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.